Pendeta Brahma. Segera saja kita akan bernyanyi ya, satu lagu. Ini lagu dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan, kami berikan, kami kembalikan kepada Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Allah Pencipta langit dan bumi. Di pagi hari ini kami sembah sujud kepadamu dalam ibadah kami di pagi hari. Berkenanlah Engkau ya Bapa, dari awal hingga akhir kami akan juga rindu untuk membacakan firman-Mu dan merenungkan. Engkau mengurapi hamba-Mu Pendeta Brahmana yang pagi hari ini akan mengabarkan berita dan kesukaan dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dan juga berkahilah kepada kami, sertai kami dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memahami firman Tuhan yang sebagai renungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran ayat pasal yang ke-40, ayat pertama 16. Silakan untuk di awal ayat itu, Pak Pendeta Brahmana. Silakan Pak. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama hari dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Bu Nela, ayat 3 dan 4. Oke, ayat 3 dan 4. Kau tempatkanlah tabib sebagai penudung di depan tabut itu. 4. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas-perkakas susunannya.
kau bawalah ke dalamnya tadil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Oke, ayat 5 dan 6. Apakah Pak Victor ada? Silakan Pak. Ayat 5 dan 6 ya, Pak Victor, boleh bacakan. Koneksi internetnya mungkin terganggu. Oh, nggak ada. Mungkin Mas Agus mau baca bisa bacakan ayat 5 dan 6. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkan tirai pintu kemah suci. Kau taruh mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ayat 7 dan 8. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Ayat yang ke-8, haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Pak Pendeta, ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Ayat 10, juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Ayat 11, juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Ayat 12, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Ayat 13-14, Mas Agus, silakan. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Kau juga anak-anaknya kau suruh mendekat dan kau kenakan kemeja kepada mereka. Ayat 15, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat yang ke-16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Amin. Kita telah selesai ya membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 40 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Saatnya bagi kita semua selama 3 menit kita akan berdiam diri, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita bacakan dan dengarkan tadi ya. Nanti kita kembali jam 5 lewat 17 ya. Kita akan kembali dan kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Brahmana. Silakan Bapak Ibu dan Saudari untuk merenungkannya selama 3 menit.
Yes, jam sudah menunjukkan pukul 5:17. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya merenungkan firman Tuhan ini selama 3 menit. Saatnya Bapak Ibu dan Saudari kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Brahmana. Kami persilakan kepada Pak Pendeta. Baik, dari pembacaan kita tadi saya dapat rema dari ayat 16 yang bunyinya, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dari sini rema yang saya dapatkan adalah ketaatan yang sempurna dari seorang Musa terhadap setiap perintah yang diturunkan kepadanya dan disampaikan kepada bangsa Israel untuk dilakukan. Ya, bila kita merenungkan akan kehidupan ini, maka kita tidak dapat menemukan ketaatan yang sempurna dari seorang manusia pun juga. Namun berdasarkan konteks dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Musa adalah salah satu manusia yang berupaya untuk tampil maksimal untuk mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kita perhatikan dari ayat 1 sampai 33 secara menyeluruh disebutkan hingga 8 kali ya kalimat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu mulai dari ayat 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dan 32. Artinya betapa pentingnya ketaatan terhadap segala perintah Tuhan itu. Hingga harus mencatatnya lebih daripada sekali, 2 kali. Atau kita boleh sebut sebagai lebih daripada sempurna. Nah, oleh karena itu, kita ketika mendengarkan firman Tuhan yang mungkin berulang kali dikhotbahkan oleh para pengkhotbah atau para hamba Tuhan, ya, maka kita harus berupaya untuk taat dan dengarkan serta lakukan saja, ya. Jangan katakan bosan pun, ya. Sering kali kita dengar ya, bosan itu aja, nggak ada yang lain apa? Kayaknya minggu lalu sudah dikhotbahkan tuh, kayaknya sudah berulang kali. Nah ini, ya Tuhan melalui Salomo mengingatkan kita agar jangan bosan terhadap firman Tuhan ketika kita diperingatkan. Ya. Amsal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangi." Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan memperingatkan kita untuk jangan bosan dengan segala peringatannya. Biasanya peringatan itu disampaikan bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Selama kita hidup pasti diingatkan oleh orang tua kan. Siapa yang tidak pernah diperingatkan oleh orang tuanya? Saya pikir kita waktu anak kecil bosan, kesal ya kan. Karena diingatkan melulu. Bahkan sampai tua ketika diingatkan apa ungkapan yang keluar, kita sudah tua pun, kita sudah tua kali, jadi nggak usah diingatkan, sudah tua, udah tahu, padahal enggak tahu, gitu. Kalau tahu, ya seharusnya enggak diulangi kesalahan-kesalahan, kan begitu ya. Nah, bukankah Tuhan kita sendiri ketika menjadi manusia, dia pun belajar untuk taat terhadap Sang Bapa. Ya, mengapa justru kita sebagai pengikutnya tidak mau taat gitu loh? Heran kan? Aneh kan? Tuhan saja belajar untuk taat loh. Ingat, kata Yesus, bila kita bosan dan
tidak taat kepada firman Tuhan, maka kita tidak termasuk milik Tuhan. Ingat loh. Ya, Yohanes 10 ayat 24, 26 dan 27. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi di sini Tuhan Yesus katakan, ya kalau kita termasuk domba Tuhan, maka kita mau dengar. Nggak ada kata bosan. Ya, nggak ada kata bosan untuk mendengarkan suara Tuhan memperingatkan kita. Tapi kalau kita bukan milik Tuhan, ya kita bukan dombanya Tuhan, ya udah pasti bosan lah, malas lah, kesal gua dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, karena itu mari kita ya renungkan, jika kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus belajar taat terhadap setiap firman-Nya yang diajarkan oleh para hamba Kristus, ya hamba Tuhan, yang dipercayakan, yang dipanggil, dipilih, dikhususkan untuk menjaga dan mengajar kita tentang kebenaran. Maka percayalah bahwa kita akan memperoleh apa yang Yesus janjikan bagi mereka yang taat terhadap firman-Nya. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini dampak dari ketaatan ya terhadap setiap perkataan Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan karena lihat rumput segar di pinggir jalan atau di tempat lain terus menyimpang. Ada risiko yang akan menanti kita. Jadi pada pagi hari ini dengan ketaatan Musa ya melakukan semua perintah Tuhan kepadanya untuk mendirikan kemah suci atau kemah pertemuan, dia taat ya seperti ungkapan Tuhan. Marilah saudara, jangan kita bantah-bantahan dengan Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, kita mau tidak mau, kalau kita merasa menganggap diri kita anak Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mentaatinya. Walaupun mungkin itu berat, mungkin kita tidak suka, mungkin itu seolah-olah membosankan. Nah, nanti 2 hari lagi kita akan masuk dalam kitab yang paling membosankan, 2 kitab sekaligus, ya. Kitab Imamat dan kitab Bilangan. Itu kitab yang menurut banyak orang Kristen membosankan, ya, memusingkan, buat puyeng, ya. Tapi kita belajar untuk menjadi taat. Nah, ini yang bisa saya bagikan kepada kita. Semoga kita sebagai anak Tuhan belajar untuk taat, taat, dan taat. Apapun kondisinya, kita belajar untuk taat. Kalau kita mau mikir saudara, pagi ini kita mau tidur. Ya, saat ini saya sakit kepala sekali, berat sekali. Tetapi saya punya tugas, punya tanggung jawab. Mau tidak mau, harus bangun. Harus bangun, hadir, ya nanti sudah selesai, baru istirahat. Begitu ya. Nah itu. Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan untuk teman-teman yang ingin berbagi di kita pagi hari ini. Nanti kalau ada tambahan saya tambahkan. Oke, Tuhan berkati. Silahkan Bro Kodek. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pramanaha. Pagi hari ini kita sudah mendapat ya ulasan dan rema yang disampaikan oleh banyak Pendeta Pramanaha. Sekitar 30 menit ke depan
kita mau membagikan rema yang kita terima. Sebelum ke Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain mau membagikan rema, saya juga ada rema. Benar tadi Pak Pendeta mengatakan perlunya ketaatan. Seperti Musa yang melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya memang berkali-kali Tuhan berfirman kepada Musa. Sebenarnya kalau seperti Musa ini adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Sampai-sampai dialah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi artinya apa? Kalau saya lihat dari awal pembacaan kita sampai ayat yang ke-16 itu, ini berarti Tuhan memang memakai yang namanya Musa untuk ia melaksanakan perintahnya atau firman-Nya itu. Baik itu perintahnya adalah termasuk membuat atau mendirikan kemah suci atau tabernakel ini. Kalau kemah suci kan memang bisa dipakai tempat mereka akan beribadah. Jadi poin-poin perinciannya sudah jelas di sini ya. Di awal-awal pasal 40 ini, ayat pertama sampai ayat yang ke-16 tadi. Tapi apa yang menjadi rema bagi saya adalah terlebih dahulu ada perintah Tuhan supaya mengurapi bagian-bagian dari perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah suci itu. Contohnya yang saya dapatkan itu ayat yang ke-11. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Poinnya apa? Sini benda-benda aja, perkakas aja, atau bejana pembasuhan aja, tempat orang akan cuci tangan aja harus diurapi dulu, supaya itu menjadi benda yang kudus. Poinnya apa? Rema yang saya dapatkan memang bagaimana memang menghadap tahta atau menghadap dalam beribadah juga poinnya adalah kekudusan. Datang dengan kekudusan. Bagaimana juga di ayat-ayat selanjutnya kan, supaya Harun juga menggunakan pakaian yang kudus, itu di ayat yang ke-13. Apanya berarti memang Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus. Tidak hanya menginginkan benda-benda perkakas yang akan dipergunakan dalam ibadah aja diurapi dan menguduskannya, tapi juga kehidupan secara rohani atau jasmani juga hiduplah dalam kekudusan. Itu sih rema yang saya dapatkan. Poinnya adalah bukan hanya kita harus mengenakan pakaian yang putih, bersih, setiap hari dicuci, tapi perbuatan-perbuatan juga perbuatan-perbuatan yang menunjukkan hidup kita hidup seperti umat yang kudus. Itu yang rema yang saya dapatkan. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang juga mau menyampaikan remanya. Kita masih memiliki banyak waktu. Silakan. Ya, saya tambahkan ya. Seseorang itu akan menjadi taat secara sempurna. Betul, apa yang dikatakan Bro Kodek itu harus diurapi. Nah, kita belajar kemarin bahwa kemah suci dan segala perabotannya itu kan berbicara tentang kita sebagai bait Allah, sebagai kemah sucinya Allah.
dan semua apa yang ada di dalam hidup kita itu termasuk perabot-perabotannya, ya. Maka harus diurapi. Nah, seseorang dapat menjadi taat dengan baik, ya, seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib, itu karena diurapi. Sebagaimana Rasul Paulus ungkapkan dalam kitab Roma baik pasal 8 maupun pasal 5 ya, pasal 5 dan pasal 8, Galatia pasal 5 ya, juga baik ayat 18 dan 25 ya. Itu tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali oleh Allah sehingga kita dimateraikan, diurapi dengan Roh Kudus, baru kita bisa taat terhadap setiap firman. Sehingga tidak ada istilah bosan lah, ya malas lah, nah itu juga lah, nggak ada. Malah kalau kita tidak dengar firman Tuhan itu ya, rasanya gimana gitu. Ya. Kami ini pagi ini kita kan saat teduh, tapi kalau tidak dengan istri gitu, dengan keluarga, belum sempurna rasanya gitu. Karena apa? Ya, kita punya roh Allah yang membuat kita haus, lapar terus terhadap firman Tuhan, ya. Rindu ngomong dengan Tuhan terus gitu ya. Saya katakan bahwa hal yang paling menyakitkan dan membuat penderitaan itu ketika Tuhan tidak bicara dengan kita. Maka ketika kita pagi-pagi saat teduh di sini ya, Tuhan kasih rema, nanti dengan istri ada lagi hal baru yang Tuhan ingin ngomongkan dengan kita. Ya, seperti itu. Jadi penting sekali kita diurapi itu oleh Roh Kudus itu. Jadi pastikan dirimu bahwa sudah diurapi oleh Roh Kudus gitu loh. Kalau enggak, wah bahaya itu. Ya. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, silakan yang lain. Monggo. Silakan Bu Nela, bagaimana Pak Paul, Pak Agus. Masih banyak waktu kita. Iya, banyak waktu. Iya. Bapak, Silakan. dulu terus, Pak Bram. Oh? Ya berbagi. Saya juga mau dengar. Iya Aduh. nih, Bu. Ternyata tadi tidur malam banget. Pagi ini. Oh iya. Iya, Tuhan Yesus kan apa ya, memberi contoh teladan ya. Coba ayat 14 dan ayat 15 itu juga ya. Itu kan anak-anak Harun juga disuruh mendekat ya. Kemudian dikenakan pakaian, kemudian mereka diurapi. Jadi begini, kita ini kan adalah imam-imamnya Tuhan. Jadi kita harus mendekat kepada Tuhan. Ya, kita harus mendekat supaya Tuhan kasih kita apa? Pakaian kudus. Ya. Kita ingat ya, ada jemaat yang ada di Asia Kecil yang merasa kaya, padahal Tuhan bilang kamu itu telanjang. Ya. Oleh karena itu Tuhan katakan belilah pakaian daripadaku supaya kamu dapat menutupi ketelanjangan kamu ya yang memalukan itu ya. Jadi kita pun sebagai imam-imam Allah, kita perlu untuk memakai pakaian putih, yaitu kata kitab Wahyu pasal 22 itu kemarin kita bahas itu ya, pakaian lenan halus, itu perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan,
perbuatan-perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan, ya. Dan kita diurapi oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus kan memanggil ya dalam Matius pasal 11 ayat 28, ya kan? Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan sentosa kepadamu. Jadi Tuhan itu suruh mendekat. Marilah dekat-dekatlah. Ya kan? Supaya aku kasih pakaian. Ya. Supaya kamu pakai pakaian yang bagus, benar, ya, yang pas, tepat, ya. Bukan hanya dikasih pakaian, tapi diurapi oleh Tuhan sendiri. Dikasih Roh Kudus, biar Roh Kudus itu memimpin hidup kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari pakaian-pakaian najis, gitu ya. Nah itu. Jadi mari kita sebagai imam-imam rajani, ya kita bersyukur loh, kita lebih tinggi jabatan kita daripada Imam Harun dan anak-anaknya. Ya, mereka tidak dikatakan imam agung loh, tapi kita ada imam rajani loh. Tapi kita dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani loh, hebat nggak? Imam raja loh, raja-raja kita ini, raja-raja kecil. Ya, nah, mestinya kita bangga dan menjaga hal itu terus tetap stabil gitu, jangan berubah ya. Kadang-kadang kalau saya baca firman Tuhan itu membuat saya terharu, kadang-kadang membuat saya tertawa gitu ya, karena ada hal-hal yang lucu, yang menggelikan gitu kan. Nah, jadi mari kita mendekat supaya kita tahu apa yang hendak Tuhan katakan, apa yang hendak Tuhan perbuat kepada kita gitu. Jadi ada fellowship yang indah bersama-sama dengan Tuhan gitu loh. Nah, jangan sampai kita menjadi gersang. Nah, kemarin saya dapat WA dari ada salah satu anak kita. Dia merasa gersang sekarang. Ya, kasihan, saya mau buat apa ya, tapi saya upayakan, saya bilang balik lagi lah, datang saat teduh atau pengajaran-pengajaran di WFM, balik lagi ya. Nah, biar bisa kuat. Kita nggak bisa sendiri. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain yang memberikan kita semangat, dorongan, nasihat. Bahkan kadang-kadang kita harus siap untuk dimarahin, dicambuk gitu ya. Nah, supaya kita kuat gitu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi harus kita mendekat kepada Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh bahaya. Kita jadi bulan-bulanannya iblis. Gitu. Iblis itu kan keluyuran kemana-mana, cari mangsa untuk menelannya gitu. Nah, jangan sampai kita didapati sedang keluyuran juga sendirian kayak Hawa. Nah, dia karena dia sendiri ya udah dihajarnya sama iblis gitu. Oke, silakan mungkin yang lain. Oke, Pak. Berbicara kekudusan sih, tadi ketika kita terima Tuhan, ini kan yang di ayat 12 itu Harun dan anak-anaknya kan datang kepada Tuhan untuk dikuduskan, diurapi tadi kan. Nah, ketika kita ketika kita terima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, otomatis kekudusan lebih lagi kan, karena Tuhan Yesus itu yang menguduskan kita. Dan Tuhan Yesus bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kan? Jadi sebenarnya ketika kita jaga pikiran kita dengan kebenaran, kayak tadi Pak Bram bilang, dengan firman, kita sharing, kita kemana aja, kita kembali kepada pilihan, kita mau bawa kemana pikiran kita. Sebenarnya kalau kita terus arah kepada Tuhan Yesus, pikiran kita tetap kudus. Kan? Pikiran kita tetap kudus, tetap berjalan dalam Dia. Gitu. Kemarin mungkin kesaksian sedikit ya. Kemarin waktu saya ke Jakarta, keluar dari sekolah,
Saya mau makan di Ambasador, saya mampir ke Ambasador. Tapi pas saya makan tiba-tiba enggak pingin makan. Kebetulan Jakarta mendung tuh hari Sabtu. Mendung. Terus aku pikir, ya udah deh Tuhan, aku mau jalan aja. Sambil hitung-hitung olahraga gitu. Karena jarang olahraga jalan kaki kan. Jadi itu jalan sampai lewat Casablanca. Buat sedikit Casablanca. Tiba-tiba saya dengar, ada suara kencang banget di belakang saya gitu kan. Pas saya balik belakang, saya lihat ada ibu terkapar gitu. Udah terkapar di aspal. Terus aku dengan posisi, aduh Tuhan, aku langsung dari jauh, aku berdoa, Tuhan selamatkan dia Tuhan. Ini karena udah terkapar sudah sedikit ada darah di kepalanya gitu kan. Akhirnya aku berdoa dengan serentak, tanganku terangkat juga satu tangan sambil hadapkan ke dia. Tuhan selamatkan dia gitu. Paling tidak kasih berikan dia kesempatan kalau dia belum bertemu, kalau dia belum mengenal Engkau, berikan dia kesempatan untuk dia bertemu dengan Engkau. Kurang lebih 3 menit atau sampai 5 menit ya. Terus datang tukang ojek apa semua nolong dia. Terus ini belum sadar-sadar juga, kemungkinan dia ada 15 menit di ini nggak sadar terus diangkat, dipinggirin. Aku tetap posisi berdoa, ini udah banyak orang, akhirnya sadar, puji Tuhan dia bangun. Terus dia bilang, ini saya di mana? Ternyata saya nggak tahu apa dia yang lawan arah atau orang lain yang lawan arah nabrak dia. Ya, jadi dia terlempar kurang lebih dari motor dia sekitar 2 meter. Gitu. Akhirnya dia dibawa, tukang ojek itu bawa dia ke, Bu, Ibu dibawa dulu ke ini ya, di rumah sakit, sayang Ibu jatuh dari motor nih gitu. Terus aku sempat mampir ke mobilnya, aku bilang, Bu, jangan takut ya, maju terus. Dia dengan linglung nggak ini. Nah, itulah yang saya dapat pengalaman ya. Dimanapun kita berada, kadang-kadang kita tidak diperhadapkan dengan hal-hal semacam itu. Nah, kita bersyukur karena Tuhan yang tuntun. Mungkin juga kalau aku makan, tadi aku nggak lihat itu kan. Gitu. Kalau aku masih sempat makan, aku udah putar, udah bolak-balik di Ambasador, naik turun ke belakang. Pas sudah mau masuk, saya keluar lagi gitu. Udah mau jalan aja deh, mau olahraga. Nah, saya bersyukur karena Tuhan itu, sekalipun saya nggak kenal dia nggak tahu saya juga, nggak apa-apa. Tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan buat orang itu, buat ibu itu. Nah, ketika kita kemanapun, saya percaya Roh Kudus selalu menuntun kita ketika kita minta. Bukan minta ya, maksudnya sebenarnya Roh Kudus kan ada bersama dengan kita. Tinggal kita mau libatkan dia apa enggak. Itu aja sih, makasih Pak Bram. Iya. Ya, jadi kalau kita itu sebagai anak Tuhan, kita hidup dalam kekudusan, bukan kita itu dibiarkan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi, tetapi aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku akan datang kembali dan tinggal di dalam kamu. Nah, sebenarnya dia katakan begitu tuh, dia sebagai Sang Firman kembali ke wujud asli dalam bentuk roh. Dia datang, ya, Roh Kudus, ya, Roh Kudus datang menuntun kita, ya. Nah, dan dia tidak biarkan kita, dia datang untuk melindungi kita, ya. Juga sama dengan dalam amanat agung itu ya, ayat 20, Matius 28 ayat 20 itu, ingatlah aku akan menyertai kamu ya sampai akhir zaman. Artinya seumur hidup kita dijaga oleh Tuhan, ya, disertai oleh Tuhan. Maka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 itu ayat 12, Yesus katakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Itu diulangi dalam ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi kita dilindungi oleh Sang Bapa, Yesus, Roh Kudus, ya. Ketiganya itu menjaga kita, bukan satu saja mereka, ya. Ketiga-tiganya menjaga melindungi kita dari yang jahat. Ya, Roh Kudus menuntun kita supaya kita tidak pergi ke tempat yang jahat. Ya, begitu juga Bapa, begitu juga Yesus. Nah, jadi kita dijaga. Itulah sebabnya kemarin diskusi yang agak hangat itu, ya, bagaimana kita hidup di dunia masih lakukan dosa. Nah, waktu kita lakukan dosa itu, saat itulah kita sedang melawan Tuhan, melawan perintahnya, tidak mau dituntun Roh Kudus, bandel, maka berbuat dosa. Jadi jangan salahkan Tuhan atau siapa-siapa, kita sendiri karena keraskan hati gitu. Mentang-mentang sudah jadi anak Tuhan gitu, oh nanti dosaku diampuni lagi. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus mau dituntun, mau dilindungi oleh Tuhan. Sehingga apa? Namanya terlindungi, ya dosa tidak akan datang. Cuma kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, ya kena kita. Seperti anak kecil minta digendong. Tuhan kan bilang kan, aku menggendong kamu sampai putih rambutmu kan. Ya, selama hidup kita kan digendong Tuhan loh. Kita ini digendong Tuhan loh. Kemana-mana kita digendong Tuhan loh. Nah, cuma kadang kita seperti anak kecil, uring-uringan. Mau turun sendiri sambil nangis kan. Sambil cakar-cakaran papanya atau mamanya. Akhirnya diturunkan. Setelah diturunkan jatuh, nangis, gendong lagi, gendong ma, gendong pak. Kita seperti itu anak kecil. Tapi dibilang anak kecil, bilang sudah tua. Padahal memang kelakuannya kayak anak kecil gitu loh. Mau jalan sendiri tanpa dipimpin roh Tuhan. Akibatnya apa? Buat dosa. Setelah buat dosa, dijewer sama Tuhan, nangis. Kan? Gitu. Makanya kita ya belajar untuk taat gitu. Jangan bandel-bandel lah. Ya kan? Supaya berkat Tuhan itu datang terus, kebahagiaan itu datang terus, sukacita datang terus gitu. Oke, Bro Kotek, tinggal 11 menit bagaimana? Masih ada yang nambah? Bro Agus, Pak Paul, monggo. Iya, iya. Tadi saya menyimak banget. Ya memang kita ada waktu 10 menit. Baik, jadi melengkapi bahwa memang pengurapan itu sangat penting sebelum dia mulai. Jadi dia diurapin dulu untuk hidup dalam kekudusan, untuk melayani Tuhan. Itu sangat luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini, yang menghantar kita supaya ya dalam ibadah itu apa namanya kalau saya mau bilang tadi kan pengurapan itu sangat penting karena berkaitan dengan dia akan melaksanakan tugas pelayanan. Jadi walaupun dia akan melayani Tuhan, dia juga dalam kehidupannya ada kekudusan. Baik, apakah masih ada lagi yang mau menyampaikan? Raymond? Kalau cukup ya, artinya kita masuk ke dalam doa ya. Saya akan bawakan doa untuk WFM dan pelayanannya dan adik-adik. Nela bisa nanti bawakan topik doa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga berdoa untuk kita-kita yang di Zoom meeting ini. Dan juga doakan untuk pergumulan dari Ibu Valentina yang kemarin. Lalu nanti Pak Pendeta
tetap di topik doa yang mendoakan apologet Kristen, YouTuber, dan juga tetap mendoakan untuk saudari kita yang kekasih dalam Yesus Kristus, yaitu Muhammad Aceh dan proses hukumnya. Baik, kita akan mulai berdoa setelah lagu pujian ya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini, kami merenungkan firman, kami mendapatkan rema-remanya di pagi hari. Bagaimana kami harus menghadap takhta suci dengan hidup kudus, seturut dengan panggilan untuk beribadah kepadamu setiap hari. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini, firman-Mu yang kami renungkan, dan rema yang kami hidupi di pagi hari, menuntun kami untuk satu hari ini menjalani kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami terlebih dahulu datang ke hadirat. Kami mengucapkan syukur. Kami mendapatkan berkat-berkat rohani di pagi. Dan di dalam doa kami juga, doa perantai kami ini, kami mau berdoa untuk WAFM dan pelayanannya. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, masa-masa di mana kami bisa melayani itu. Engkau yang mengurapi juga WAFM dan orang-orang yang Engkau pilih untuk melayani Engkau dengan melayani satu dengan yang lain. Terlebih juga di dalam pelayanan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh menempatkan firman-Mu di atas segalanya. Kami memberikan di dalam pelayanan kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah melalui orang-orang yang mengajar, hamba-hambamu, hamba-hamba pelayan yang mengajar anak-anak Tuhan, yang selalu setiap waktu memberikan waktunya untuk melayani Engkau dengan pemberitaan firman. Engkau urapi mereka juga Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka cakap dalam mengajar. Berkati juga ya Bapak untuk pelayanan-pelayanan di tempat-tempat di mana ada umat-Mu yang sungguh-sungguh memberikan hati mereka, pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adikmu tadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memanggil mereka untuk menjadi orang-orang yang menyerahkan hidupnya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah dalam kehidupan mereka, baik sehari-hari, di hari ini, mereka akan menjalani kehidupan mereka. Engkau bimbing mereka, Engkau tuntun mereka, apapun pekerjaan tangan mereka di pagi hari ini sampai malam hari, Engkau buat berhasil kehidupan mereka dan pekerjaan tangan mereka. Kami juga bersyukur ya Bapa, kalau ada orang lain yang memberkati WAFM, baik donatur kami yang memberikan dengan tangan kasih-Nya,
dan peduli kasih. Engkau yang memberkati lumbung-lumbung mereka. Engkau tambahkan berkat-berkat rohani dan juga penuhi lumbung mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan. Jikalau semua donatur-donatur kami dalam keadaan sejahtera dan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Silakan Bu Nila. Oke, Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami kuat, kami sehat, bahkan kami hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kami kudus bukan karena perbuatan kami kudus karena perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus yang kudus yang lalu menuntun, membimbing kami kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sepakat baik dengan Pak Pendeta kami dan teman-teman kami sepakat Tuhan mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami percaya tidak kebetulan kami ada di bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi, yang Kau kasih Tuhan. Kalau Engkau taruh kami di bangsa ini bukan karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa Bapak buat presiden, wakil presiden dalam tangan Tuhan. Kau berikan hikmat lebih. Satu hal yang kami rindu, kami minta Tuhan, biarlah dia boleh mengenal keselamatan-Mu Tuhan, dia boleh mengenal kasih-Mu kepada yang Engkau sudah berikan kepada dia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau celikan matanya, celikan hatinya, sehingga dia boleh Tuhan melihat kebenaran yang sesungguhnya Tuhan, dan dia boleh mengakui bahwa Engkau ada Tuhan dan Juru Selamat dia dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berikan keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan kepada Pak Presiden kami. Ada begitu tantangan, ada begitu rintangan Tuhan, bahkan ada orang-orang yang coba mengganggu, bahkan mungkin dia bingung, tapi kami percaya di saat dia kebingungan, dia mempunyai Tuhan sinyal yang daripada-Mu Bapak, bahwa Engkau terus melindungi dia, bahwa Engkau akan memberikan dia hal yang terbaik, keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa wakil presiden Tuhan. Tuhan, mari Bapak, biarlah kerjasama yang baik. Sekalipun seringkali kami melihat sepertinya tidak ada kerjasama, tapi kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka pikirkan Tuhan, biarlah kami berdoa, biarlah terjadi kesatuan Tuhan, di dalam nama satuan pikiran, kesatuan tujuan untuk membangun bangsa ini, untuk membangun manusia-manusia yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga punya pikiran yang satu, pikiran yang saling mengasihi, saling membangun untuk bangsa ini, membangun yang benar, mencerdaskan anak-anak bangsa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Tuhan, ampuni setiap hal-hal yang terjadi di bangsa Indonesia. Tuhan, ampuni segala yang melukai Engkau, melukai kami Tuhan, melukai orang-orang lain Tuhan. Mungkin kami juga melukai orang lain Tuhan. Ampuni kami, ampuni bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau terima kasih-Mu, kami mau terima bangsa ini, terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia terima keselamatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh aparat pemerintahan dari pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil, pelosok-pelosok, Pak Lurah, Camat Tuhan, dan sebagainya Tuhan, di dalam nama Yesus, Bupati, Gubernur Tuhan, kami rindu ada kerja sama dengan pusat Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Mari Bapak, biarlah seluruh aparat pemerintahan mau bergandeng tangan, mau mengayomi kami, sehingga kami mendukung persatuan, kami mau dukung Tuhan toleransi, kami mau dukung persatuan, bergandeng tangan, sekalipun kami berbeda Tuhan, kami mau bersatu dalam sebagai bangsa Indonesia, kami saling mengasihi, saling berbagi Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, yang pikiran-pikiran yang merusak, yang coba memfabrikasi Tuhan, yang coba memutarbalikan hal-hal yang benar menjadi tidak benar Tuhan. Kami mau cabut, kami patahkan, hancurkan. Kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib dan dahsyat. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu, hal-hal yang terbaik yang pernah Engkau ajarkan, yang pernah mereka dengar Tuhan, boleh terjadi di bangsa ini, dari pusat kota sampai ke daerah-daerah terpencil. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang dekat. Haleluya. Oke, selanjutnya Pak. Terpental kayak. Oke, Baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali membawa para YouTuber ke dalam tangan-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa untuk Asking the Truth. Kami tidak tahu siapa pemilik daripada Asking the Truth ini, tetapi Tuhan tahu. Kami juga berdoa untuk Aprianto Ciri, Abu Emen, ya pemilik daripada Abu Emen, Pak Emen, juga Al Hayat Indonesia yang dikelola dan dimiliki oleh Ibu Sofiatul, dan juga Adam Zikr. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau pakai kelima YouTuber ini Tuhan Yesus untuk menyuarakan kebenaran-Mu, khususnya untuk 4 orang yang 3 orang yang ada di Indonesia, Prianto Ciri, Pak Emen, dan juga Ibu Sofiatul. Kami berdoa saat ini dengan suara yang lantang menyuarakan kebenaran, membongkar kubu-kubu pertahanan iblis yang bercokol di Islam. Kami berdoa ya Bapa, mari Engkau urapi hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau lindungi mereka Tuhan dari yang jahat, karena iblis pun tidak tinggal diam. Dia akan melemparkan beberapa orang ke dalam penjara untuk menjadi teror bagi yang lain, sehingga yang lain kalau bisa untuk bungkam. Tetapi Tuhan, justru di antara kami ada yang dilemparkan ke dalam penjara, membangkitkan api Roh Kudus di dalam jiwa kami, sehingga kami bahkan semakin giat, semakin berani untuk mengungkapkannya. Karena kami tidak mau kalah daripada kuasa kegelapan yang menteror, mengintimidasi setiap para debater atau para pejuang iman yang ada di garis depan untuk menyampaikan kebenaran ilahi, sehingga melaluinya Tuhan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Kece saat ini dalam proses hukum. Kami bersyukur bahwa kemarin hamba-Mu Pak Saifuddin Ibrahim boleh dipanggil oleh tim penyidik untuk meminta keterangan yang sangat meringankan Pak Kece. Kami percaya hamba-Mu Pak Saifuddin sebagai ahli dalam bahasa Arab bisa menjelaskan secara detail kepada tim penyidik Bareskrim agar dapat memberikan laporan-laporan yang dapat meringankan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menghendaki maka pada waktu berkas disampaikan bisa divonis beliau sebagai orang yang bebas, karena hanya beliau merespon apa yang dikatakan oleh Abdul Somad dan para YouTuber Muslim lainnya yang menyerang kekristenan dan menghina, menghujat kekristenan dengan segala elemen di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan akan memakai pengacara-pengacaranya Pak Kece untuk bisa membela dan mengungkapkan kebenaran. Kami bersyukur bahwa pengacara-pengacara Pak Kece
bukan hanya tahu tentang hukum, tetapi tahu juga tentang kebenaran. Karena itu kami berdoa, urapi semua pengacaranya Tuhan, agar ketika mereka berbicara membungkam semua jaksa penuntut umum dan juga yang lain-lainnya. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang hidup, dan kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, keterbatasan kami untuk mengungkapkan satu demi satu. Namun kami percaya bahwa apa yang tidak pernah terlintas di pikiran kami, apa yang tidak pernah kami ucapkan kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pinta. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, nilai yang kami panjatkan kepadamu kiranya Engkau menjawabnya tepat seperti yang kami harapkan. Namun biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Allah. Kita telah mendengarkan firman Allah. Mari kita belajar meminta pertolongan Roh Kudus, menuntun dan memampukan kita melakukan firman-Nya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, dan mari kita terima berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih mesra Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, sukacita, penghiburan daripada Roh Kudus turun dan melimpah atas hidup kita, menuntun langkah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Amin. Lampu Selamat padam. pagi.